Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raud Lorida tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ulang atau PSU Pilkada di Kabupaten Serang dipastikan akan digelar pada tanggal 19 April 2025. Banyak pemilih ya, ini kita lihat juga bahwa sudah ditetapkan di Kabupaten Serang dan akan menggunakan hak pilihnya. Masyarakat diminta dapat berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya dan menentukan pemimpin bagi masyarakat Kabupaten Serang ke depannya. Lalu, bagaimana segala persiapan menuju PSU beberapa hari mendatang? Saat ini, di Studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Muhammad Nasehuddin, yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ini karena pasti ya kalau dari KPU ini menuju pemilihan PSU, wah ini pasti sibuk-sibuknya nih Pak. Tentunya kami dari Sultan TV mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kehektikannya nih ya mengurus pilkada pemungutan suara ulang lagi untuk datang ke Sultan TV. Dan tentunya tema kita hari ini nih Pak, ini terkait dengan bagaimana persiapannya. Nah ini langsung saja nih Pak, sejauh ini nih Pak, ini kan tinggal beberapa hari lagi. Bagaimana persiapan KPU dalam menyelenggarakan PSU di tanggal 19 nanti? Baik, terima kasih Mbak Rida, pemirsa Sultan TV yang saya hormati. Berkaitan dengan penyelenggaraan PSU ya di Kabupaten Serang, saya kira tinggal menghitung hari ya, tanggal 19 April 2025 ini udah tanggal 17, jadi H-2-nya penyelenggaraannya. Oleh karenanya terkait dengan pelaksanaan itu kita sudah melakukan berbagai macam persiapan. Pertama kaitannya dengan tahapan ya. Tahapannya kaitannya dengan tahapan yang merupakan tindak lanjut dari surat dinas KPU RI nomor 491, yaitu membuat SK tahapan. Jadi tahapan yang diarahkan oleh KPU RI kita turunkan menjadi keputusan di tingkat KPU Kabupaten Serang. Di antara tahapannya adalah misalkan kaitan dengan pelanggaran, kita koordinasi dengan pemerintah daerah ya, membahas tentang perencanaan kebutuhan itu macam-macam, ada kebutuhan yang berkaitan dengan ad hoc-nya, kemudian logistiknya dan segala hal ya berkaitan dengan PSU. Kemudian selain itu setelah anggarannya ada, tentu dalam pelaksanaan kita membutuhkan SDM. Nah SDM kita juga sudah dibentuk ya. SDM yang dibentuk itu merupakan SDM yang dulu menjadi pelaksana atau penyelenggara di 27 November tahun 2024 jadi pilkada awal. Mekanismenya polanya evaluasi ya. Jadi mulai dari tingkat PPK, kemudian PPS dan KPPS semuanya sudah dibentuk oleh kita, sudah ditetapkan, sudah dilantik dan dilakukan pembekalan itu. Kemudian yang selanjutnya tahapannya adalah berkaitan dengan data pemilih ya. Data pemilih ini kan sifatnya adalah data pemilih yang digunakan pada 27 November tahun 2024. Jadi datanya konstan. Jadi tidak ada lagi kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih. Jadi secara jumlah itu tetap ya 1.225.871 yang tersebar di 29 kecamatan, kemudian 326 desa itu sifatnya tetap. Daftar pemilih itu kan macam ya, ada yang masuk kategori daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan maupun daftar pemilih khusus ya. Nah, tapi tetap pun ada yang pindah. Jadi ada yang dia masuk kategori daftar pemilih tetap, tapi karena satu dan hal dia pindah, maka masuk kategori pindahan. Dan ketika dia pindah, maka pada tanggal 19 April itu dia kategorinya harus memilih pada di mana tempat dia pindah. Jadi kalau 27 November misalkan orang Ciruas milihnya di Pontang berdasarkan daftar pemilih pindahan, maka dia milih kembali di sana. Jadi itu berkaitan dengan daftar pemilih pindahan. Kemudian juga daftar pemilih khusus. Ya, pemilih khusus itu pemilih yang pada saat 27 November itu dia tidak ada di DPT maupun di daftar pemilih
pemindahan, tapi dia secara administratif punya tuh, punya KTP elektronik, kemudian juga ada di wilayah situ, ada di wilayah di mana dia dekat dengan TPS, maka dia bisa menggunakan hak pilihnya di situ. Jadi ketika 27 November misalkan dia menggunakan hak pilihnya, maka 19 April nanti dia bisa menggunakan hak pilih. Itu kaitan dengan data pemilih. Maka yang dilakukan oleh kita adalah melakukan pencermatan, meskipun secara jumlah itu tidak berubah, tapi secara substansi, secara konten bisa berubah. Pemilih kan bisa dinamis, betul. ada yang hidup, ada yang meninggal. 27 November mungkin masih ada, tapi di 19 April bisa saja sudah nggak ada. Nah, ini yang dilakukan pencermatan, ditandai oleh penyelenggara kita, baik itu PPK, PPS, dan KPPS, bahwa ada beberapa pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Di antaranya meninggal dunia, kemudian alih status. 27 November dia masih sipil misalkan. Tapi misalkan sekarang atau nanti di 19 April dia sudah menjadi TNI Polri, kan dia terikat sumpah juga, harus netral, maka itu ditandai oleh kita kategori yang tidak memenuhi syarat. Atau pemilih yang 27 November ini belum memasuki usia pemilih, di 19 kemudian udah. 19 April udah, maka itu juga tidak bisa, karena sifatnya adalah pemilih yang konstan di 27 November, itu kaitannya pemilih. Kemudian selanjutnya adalah karena PSU ini juga hal yang saya kira di Kabupaten Serang merupakan penyelenggaraan yang pertama kali ya, karena secara historinya tidak ada ya penyelenggaraan PSU di Kabupaten Serang. Jadi saya sudah beberapa dekade, beberapa tahun ya menjadi penyelenggara, mulai dari PPS, kemudian PPK, kemudian dari KPU, jadi belum pernah mengalami PSU. Jadi ini yang pertama kali ya, kalau istilah orang gitu, bukan ngelamun tapi ngalaman. Jadi mengalami kaitan dengan penyelenggaraan PSU. Nah, tentu ini harus diberikan sosialisasi. Masyarakat pasti bertanya, ada apa sih PSU, kenapa bisa terjadi? Yang penting itu dilakukan sosialisasi. Oleh karenanya kita sudah melakukan sosialisasi mulai dari tingkat kabupaten, kemudian yang kemarin itu di Selasa Rabu kemarin itu sudah melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, di 29 kecamatan kita lakukan serentak, kemudian nanti sisanya adalah melakukan wawar. Itu kaitan dengan sosialisasi, itu bagian daripada persiapan kita memastikan PSU ini bisa dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah logistik. Nah, itu seperti apa nih Pak? Itu yang disiapkan oleh kita, hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan suara atau kebutuhan logistik baik administrasi maupun lainnya yang dibutuhkan oleh pemungutan suara ini sudah kita siapkan ya. Jadi sejak sebelum Lebaran sampai pasca Lebaran kita sih sebenarnya mestinya sudah selesai kaitannya pengadaan logistik untuk pemungutan suara ini sudah selesai di sebelum Lebaran. Tapi satu dan hal saya kira pihak penyedia juga dengan waktu yang terbatas. Kita ini kan diberikan waktu 60 hari, tapi kan pada faktanya kesiapannya enggak 60 hari. Ya, kalau boleh dihitung kita paling menyiapkan itu setelah rakor, rapat, kemudian dan sebagainya. Paling actionnya itu kira-kira paling 2 mingguan. 2 mingguan saja? 30 harian. Ya, 1 bulan. Makanya kita kerja ekstra memastikan hal-hal yang berkaitan dengan PSU bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, ini untuk saat ini yang kita lakukan setelah logistik sudah selesai, kita lakukan sortir sudah, kemudian lakukan pengesehatan di sejumlah kecamatan, desa, dan TPS. Kemudian setelah semuanya ready, siap, berdasarkan pengecekan atau istilah kita quality controlnya lah ya, sudah dilakukan quality control terakhir oleh jajaran kita di Sekretariat KPU Kabupaten Serang, maka lakukan distribusi sudah dilakukan dan per hari ini sudah kira-kira hampir 80% sudah terdistribusi, tinggal sisanya mudah-mudahan dituntaskan hari ini. Itu kan distribusi dan tadi pagi sudah ke Pulau Tunda ya, ke daerah yang anggaplah daerah terluar ya di wilayah Kabupaten Serang, yang jaraknya lumayan ya, 1 sampai 2 jaman jarak ke sana untuk distribusi logistik PSU.
Itu sih saya kira beberapa hal persiapan kita. Baik. Jadi kalau tadi yang dari Bapak sampaikan ada banyak ya Pak Banyak sekali. persiapannya dengan waktu Ya. yang ini singkat Relatif singkat seperti itu. KPU Kabupaten Serang juga tentunya berusaha maksimal Ya. untuk bisa menyelenggarakan PSUI ini juga dapat terselenggara dengan lancar. Lancar. Tadi Bapak sudah menyampaikan pagi hari juga sudah ada distribusi. Distribusi. Nah, ini bagaimana Pak? Ada berapa TPS dan kemudian juga bagaimana KPU-nya memastikan bahwa distribusi segala kesiapannya ini dapat dijamin? Ya, sebagaimana di amar putusan Mahkamah Konstitusi, jadi kan DPT-nya atau pemilihnya sama. Arti DPT ini kan yang ada di TPS, otomatis juga jumlah TPS-nya masih sama. Jadi berjumlah 2.355 ya. TPS-nya tidak ada penambahan maupun pengurangan. Kemudian kaitannya dengan logistik atau kepastian distribusi, saya kira kita sudah melakukan koordinasi ya dengan pihak keamanan, pun juga koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan penyelenggara kita berkaitan dengan distribusi. Jadi distribusi kita pastikan dari sisi transportasinya. Ini apalagi di musim penghujan ya. Iya, betul. Kita menggunakan armada yang tertutup ya, mobil box gitu. Kemudian dari sisi gudangnya juga kita sudah cek ya gudang di tiap kecamatan, karena dari gudang kabupaten kemudian transit ke gudang kecamatan. Nanti gudang kecamatan kemudian transit ada yang secara administratif dia mampir dulu ke PPS atau bisa langsung ke TPS. Ini dalam hal administrasi saja, karena kan kalau dari kecamatan mampir ke desa, ini tidak semua desa punya kantor atau memadai. Tapi sejak administratif penerimanya tetap dilakukan dari kecamatan ke PPS, nanti selanjutnya ke TPS. Jadi H-1 kita pastikan semuanya sudah sampai ke TPS. Itu yang paling penting. Yang maknanya besok itu kita akan monitoring, kemudian memastikan apakah seluruh logistik ada kendala atau tidak. Karena sebelum kita sudah adakan rakor dengan penyelenggara bahwa logistik yang akan dikirim KPU kemudian di kecamatan, maka mau tidak mau harus H-1 sudah sampai ke TPS. Ya. Itu kaitannya dengan keamanan. Dan dalam hal pengawalan distribusinya saya kira pihak keamanan, karena kita terdiri dari 3 daerah hukum ya, ada Kota Serang, Kabupaten Serang, kemudian Kota Cilegon, kita sudah koordinasi dalam hal keamanan, kemudian mengawal distribusinya. Saya kira itu. Nah, kemudian Pak, ini apakah ada perbedaan teknis? Kalau kita lihat ya, ini antara pemilu reguler yang sudah kemarin ya tahun lalu dilaksanakan dan juga PSU nih yang perlu diketahui oleh masyarakat. PSU itu kan akronim dari pemungutan suara ulang. Iya. Artinya secara regulasi teknis masih sama. Regulasinya masih menggunakan PKPU 17 tahun 2024, kemudian sisi rekapnya juga menggunakan PKPU 18 tahun 2024. Jadi sama. Cuma apa yang beda? Ya diantara mesti kan harus ada pembeda. Apa pembedanya? Misalkan dari sisi surat suara ada penanda pemungutan suara ulangnya. Kemudian dari sisi logistik lainnya, apakah itu C hasil, baik yang plano maupun salinan, ada penandanya. Kemudian dari bilik juga sama. Kemudian dari kotak juga sama. Jadi ada penanda. Dan diantara yang beda mungkin diantara itu mengingatkan bahwa karena ini pemilihnya adalah pemilih yang 27 November, maka rambu-rambu itu yang harus disosialisasikan kepada penyelenggara. Jadi jangan sampai pemilih baru misalkan, saya udah memenuhi syarat 17 tahun main langsung diterima, ini yang bahaya. Itu yang mungkin yang membedakan karena karena konstan atau ketetapan pemilih 27 November ini yang harus juga dipahami atau terinternalisasi di penyelenggara kita. Jangan sampai ini disalahpaham. Begitupun kepada pihak tim atau masyarakat atau juga pasangan calon, dipahami bahwa pemilihnya bukan pemilih yang baru, jadi pemilih yang lama. Adapun pengecualian ada, yang tadi apa? Tadi yang meninggal, meninggal atau yang kategori tidak memenuhi syarat lah, yang dicabut hak politiknya, kemudian yang alih status, itu kategori pengecualian. Artinya semua pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar di DPT, daftar pemilih pindahan maupun DPK itu bisa menggunakan hak pilihnya, kecuali yang tidak memenuhi syarat. Dan ini ditegaskan oleh KPU RI melalui Surat Dinas 626 ya, diantara
beberapa poin yang berkaitan dengan teknis pemungutan suara ulang, gitu. Nah, kemudian karena tadi juga Bapak menyampaikan bahwa ini kan akhirnya petugasnya juga harus benar-benar teliti lagi gitu kan ya. Jangan sampai ya tadi contohnya ada pemilih baru belum tetap tapi ujug-ujug mau gitu kan ya. Nah, itu juga nggak boleh ya Pak ya. Kemudian langkah yang memang disediakan ataupun dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang untuk memastikan bahwa petugas di lapangan nanti ini benar-benar bersikap profesional. Ya, ini kan secara mayoritas kalau dilihat dari rekrutmen atau penetapan penyelenggara ya, SDM kita, baik PPK, PS maupun KPPS, ini kan hanya beberapa persen saja yang mengalami pergantian. Misalkan dari tingkat PPK itu mengalami 4 orang aja pergantiannya dari 145. Kemudian di tingkat desa atau PPS itu mengalami pergantian di sebanyak 34 orang. Kemudian di tingkat KPPS mengalami pergantian 496. Jadi relatif masih penyelenggara yang mayoritas penyelenggara yang menjadi petugas di 27 November. 27 November kemarin. Artinya secara kapasitas kemudian juga pengetahuan masih sama. Tinggal kaitan dengan PSU tinggal mewarming up aja, merefresh kembali ya. Di mana kita melakukannya? Jadi pasca kan kita ini di tanggal hari Senin ya, Senin kan Lebaran ya. Nah tanggal 1 itu kita melakukan pelantikan. Jadi orang lain libur, kita sibuk mempersiapkan pelantikan badan edok kita, SDM kita. Jadi di saat itulah kita melakukan pembekalan. Kemudian juga mengingatkan kembali regulasi-regulasi yang saya kira bisa saya mungkin lupa terhadap hal-hal teknisnya, maka kita lakukan pembekalan dan itu secara berjenjang, baik dari PPK maupun PPS dan KPPS kita lakukan pembekalan dan itu secara berjenjang dilakukan dan ini juga kita lakukan supervisi, dimonitor sejauh mana pengetahuannya dan kita juga berikan ruang ya kepada penyelenggara untuk jika ada hal-hal yang masih multitafsir untuk dilakukan konsultasi ataupun juga diskusi antar sesamanya terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan pemecahannya, solusinya, maka dikonsultasikan ke kabupaten, begitu pun seterusnya. Itu yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan atau memastikan profesionalisme kinerja. Dan kalau kita lihat amar putusan MK itu tidak ada persoalan atau pokok-pokok permohonan yang menyoal profesionalisme atau kinerja penyelenggara, tidak ada. Jadi artinya secara secara de facto kaitannya dengan pelaksanaan 27 November relatif sudah dilakukan secara profesional. Gitu. Mudah-mudahan ini juga sama nanti pada pelaksanaan PSU di 19 April begitu. Nah, kemudian Pak, ini kan kalau kita lihat PSU kan pemungutan suara ulang gitu. Tentunya masyarakat juga yang harusnya berpartisipasi ada ketidakmauan nih Pak, ini kan mungkin di beberapa masyarakat juga sudah terdengar malas sekali ataupun yang lain-lainnya. Nah ini kalau semisal dari sudut pandang Bapak selaku Ketua KPU, apakah akan ada potensi penurunan partisipasi dan juga bagaimana ini cara KPU untuk mengatasinya nih Pak? Memilih itu adalah hak, ya tidak boleh dipaksa, tidak boleh diintimidasi. Tapi yang paling penting tugas KPU adalah ada namanya divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Jadi kegiatannya disampaikan dulu, kemudian diberikan pemahaman kenapa sih harus menggunakan hak pilih. Kan pentingnya melakukan voter education. Jadi pemilihnya harus diberikan pendidikan kenapa sih harus menggunakan hak pilih. Misalkan ini kalau daerah ini tidak ada pemimpinnya, bagaimana kaitan melahirkan kebijakan, kebijakan tentang pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini kan melalui keputusan lembaga atau melalui pemimpinnya. Nah ini yang paling penting. Jadi kalau ingin melahirkan pemimpin yang bijak dan seterusnya, ya silakan. Nah ini apa ruangnya, ini sarananya, ya, pilkada pemungutan suara ini. Jadi jangan sampai menuntut misalkan menginginkan pemimpin yang baik, tapi dia tidak berpartisipasi. Ini kan bisa dikik balik. Dan ditanya kemarin ikut pilkada enggak? Jangan menuntut melahirkan kebijakan baik sementara Anda tidak berpartisipasi. Artinya ada ikhtiarnya, ada kontribusinya melalui pilkada. Ya urusan siapa yang akan dipilih, ya dikembalikan pada masing-masing. Ya, saya kira masyarakat sekarang sudah cerdas, punya boleh memprofiling, boleh misalkan men-track mana yang layak dan selanjutnya. Saya kira
ikhtiar, ya, ikhtiar dan berdoa atau istihoroh lah, silahkan. Mana yang dipilih yang lebih baik ya Pak. Baik. Ya, itu yang kita lakukan. Artinya kita sudah melakukan pendidikan politik atau pendidikan pemilih agar mereka juga mau menggunakan hak pilihnya. Dan pemilihnya kan dinamis, ya, ini dinamis. Kemudian kaitannya dengan partisipasi, ya pasti, ya, apalagi dengan momen yang berbeda, apalagi kita dihadapkan dengan dua momen lah ya. Ada momen Lebaran dan liburan. Ya, momen Lebaran, apalagi ini di Jumat besok ini kan hari libur juga, dan ini libur panjang, dan hari Sabtu juga sudah dikeluarkan keputusan gubernurnya adalah hari libur. Nah, hari libur berkaitan pemungutan suara. Oleh karenanya mudah-mudahan ya tingkat partisipasi kita berharap minimal ya sama dengan 27 November. Ya mudah-mudahan sih harapan kita ada peningkatan. Karena apa? Tingkat partisipasi meningkat ini bagian daripada kaitannya dengan indeks demokrasi yang baik di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan itu linear lah ya, dengan meningkatnya partisipasi, artinya melek politik, kemudian juga kaitannya dengan paham tentang demokrasinya atau kepedulian atau interest terhadap demokrasinya semakin baik, begitu. Ya, baik. Nah, yuk makanya nih warga-warga Kabupaten Serang nih Pak, ini harus harus memilih menggunakan hak pilihnya, jangan sampai nanti ketika memang sudah terpilih bahkan tidak memilih gitu ya, malah mempermasalahkan hal tersebut. Jadi mumpung nih ya, ini kan 19 April gitu, masih beberapa hari lah ini bisa menyiapkan. Yang belum pulang mungkin bisa pulang ya Pak, ya, karena tepat juga di hari Minggu. Nah, Sabtu. Iya, maksudnya di Sabtu terus kemudian Minggu. Ya, Minggu. Jumatnya libur. Wah, itu pokoknya long weekend lah seperti itu. Nah, kemudian nih Pak, ini tantangan terbesar yang dihadapi KPU Kabupaten Serang. Apa nih Pak? Jadi tadi saya sampaikan, kita kan menghadapi long weekend lah ya, atau mungkin juga Lebaran, pasca Lebaran dan liburan. Ya, Lebaran bisa saja orang masih sisa-sisa liburannya masih belum move on lah Pak. Belum move on gitu kan. Kemudian yang kaitannya tantangan itu tadi, meyakinkan pemilih jangan sampai apatis, kemudian tidak interest terhadap PSU ini. Padahal itu sangat berdampak terhadap kebijakan daerah, berdampak terhadap kehidupan tata kelola pemerintahan di daerah. Dan Serang ini mesti harus ada pemimpinnya, gitu kan? Ini penting. Itu yang tantangan kita, memberikan meyakinkan pihak-pihak yang apalagi yang kritis ya. Apalagi Gen Z misalkan ya, yang Gen Z itu kan kadang-kadang berpikirnya instan. Apa sih manfaatnya saya ikut pilkada? Apa sih dampaknya buat saya? Nah ini, jangan sampai hari libur malah benar-benar dilakukan untuk liburan. Tidak digunakan untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka kaitannya dengan kebijakan daerah atau keberlangsungan pemerintahan daerah gitu. Oke, jadi intinya tantangan-tantangan tersebut tentunya Pak, ini kita berharap bahwa itu juga dapat diatasi lah. Kita juga berharap bahwa ini PSU Kabupaten Serang dapat terselenggara dengan lancar seperti itu, sesuai dengan harapan yang memang dimiliki oleh KPU dan juga stakeholders yang ada. Nah, kemudian nih Pak, ini koordinasi KPU dengan Bawaslu, TNI, Polri dan juga Pemda ini untuk menyukseskan PSU ini seperti apa Pak? Seperti yang saya sampaikan di berbagai forum atau pertemuan ataupun rapat ya, sejak awal kita sudah melakukan koordinasi. Ini sesuai dengan amanah ya yang disampaikan oleh KPU RI, bahwa dalam pelaksanaannya kita harus secara intensif melakukan koordinasi, terutama pemerintah daerah, karena yang menyediakan budget atau anggaran ini ke pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah juga tidak bisa sendiri, karena dia juga melibatkan pihak-pihak terkaitnya atau Forkopimda terkait lah ya. Kita sudah rakor sejak awal dengan pemerintah daerah, kemudian kepolisian, TNI, Polri, kemudian dengan Bawaslu. Ini sudah dilakukan koordinasi dalam rangka apa? Mempersiapkan, karena kita harus membangun narasi kepada publik bahwa penyelenggaraan PSU ataupun pilkada ini bukan milik KPU, bukan milik pemerintah daerah, bukan juga milik partai politik, bukan milik pasangan calon, tapi adalah milik semua. Nah, ya, artinya apa? Semua pihak juga harus turut mengawal, memastikan berjalannya PSU dengan baik. Artinya juga KPU juga open-minded, terbuka terhadap saran, kritik, masukan agar terselenggaranya kegiatan ini. Dan itu kita sering sampaikan dalam rakor-rakor, ya. Misalkan kaitan dengan keamanan, apa yang mesti dimasukkan kepada kita, kemudian kaitan dengan SDM kita, apakah ada hal-hal yang
patut diduga tidak profesional ataupun juga hal-hal yang berpotensi mengganggu kaitannya dengan pelaksanaan. Ini yang kita sering koordinasikan. Artinya penting secara perkembangan, progres, kemudian apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan kita sampaikan. Dan hari ini insya Allah nanti sore kita akan rapat koordinasi. Artinya ini menjelang beberapa hari atau H-1 menjelang penyelenggaraan ini kita akan sampaikan progresnya. Ya, kita akan rakorkan dari sisi keamanan sejauh mana, dari sisi kesiapan logistik seperti apa, SDM seperti apa, terutama juga kaitannya dengan anggaran. Kenapa anggaran? Ya itu tadi, kan kebutuhan tenda, operasional hari H itu harus tersedia. Maka kemarin itu atau di minggu ini kita kerja ekstra memastikan bahwa itu sudah bisa didistribusikan kepada penyelenggara kita. Ya, baik itu kaitan dengan operasional, makan, kemudian tenda, uang sewa tenda dan seterusnya, itu kita ingin pastikan harus direalisasi sebelum atau di hari ini atau H-1 sudah sampai atau minimal H-1 itu sudah bisa sudah didistribusikan, sudah digunakan gitu. Baik. Nah, Pak, ini tidak terasa. Ya, sudah ngobrol-ngobrol soal segala persiapan KPU Kabupaten Serang nih untuk PSU ini sudah beberapa menit nih Pak, hampir 30 menit. Namun sebelum menutup perjumpaan kita Pak, di siang hari ini boleh disampaikan closing statement sekaligus pesan nih Pak kepada masyarakat Kabupaten Serang untuk apalagi ini menjelang PSU ini nih Pak. Silakan. Baik, kepada seluruh pemirsa Sultan TV, berkhusus ya bagi warga Kabupaten Serang, untuk warga Kabupaten Serang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus, untuk kembali menggunakan hak pilihnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 jam 7.00 sampai jam 13.00. Jadi suara Anda menentukan pemimpin daerah Kabupaten Serang 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya, karena ini diselenggarakan hanya 5 tahun sekali. Demikian. Baik, terima kasih Pak atas closing statementnya. Nah, jadi wong-wong Kabupaten Serang ini silakan untuk menggunakan hak pilihnya karena ini menentukan bagaimana Kabupaten Serang ini 5 tahun ke depan. Nah, nanti kalau misal mau ibaratnya mau milih lagi harus nunggu 5 tahun lagi ya Pak. Jadi ini gunakan hak pilihnya dengan maksimal seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dan semoga ini juga Pak, apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Serang yang masih kebingungan terkait dengan gimana nih PSU nih mau seperti apa gitu kan ya. Jadi silahkan nanti untuk menggunakan hak suara dan juga ini bisa ditonton nih selengkapnya tentunya di Sultan TV. Baik Pak, kita tutup perjumpaan kita hari ini. Sehat selalu Pak. Wah ini pokoknya doa yang terbaik untuk seluruh para petugas yang ada ya. Untuk menyelenggarakan PSU. Dan jangan kapok Pak nanti datang ke Sultan TV. Terima kasih sudah diundang ke sini. Sama-sama. Baik. Kita tutup perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Muhammad Nasehuddin yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Serang, membahas mengenai persiapan dari PSU Kabupaten Serang. Ada banyak hal, informasi yang tadi juga disampaikan dan tentunya bermanfaat nih untuk pemirsa. Semoga selain bermanfaat ini juga dapat berkelanjutan. Saya Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.